Halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku, Mas Ayu. So, video hari ini aku akan sedikit berbagi tips ya, gimana caranya kalau kita sedang berkelodi tapi saat musim hujan. Oke, aku selalu bilang saat kita menjemur kelodi itu harus terkena langsung dengan sinar matahari ya, apalagi untuk insert ya, khususnya insert gitu. Apalagi untuk tipe kelodi yang pants ya, itu wajib banget terkena sinar matahari langsung. Nah, tapi gimana sih kalau misalnya lagi nggak ada matahari atau lagi hujan gitu, atau emang yang kondisi lingkungan tempat tinggalnya itu selalu mendung atau selalu dingin gitu ya, jadi nggak ada matahari kayak gitu. Jadi gimana sih kalau pengen berkelodi? Nah, ada juga ya beberapa mama-mama yang baru banget berkelodi, jadi stok kelodinya itu masih sedikit, terus tiba-tiba ketemulah musim hujan. Jadi gimana nih caranya? Takutnya malah tubuh bakteri di kelodinya kalau misalnya cuci pakai jemur kayak gitu kan, langsung segera dipakai padahal belum kering-kering banget. Ini adalah beberapa tips, nggak beberapa sih sebenarnya, banyak banget, ada 10 tipsnya untuk berkelodi saat musim hujan. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke tips-tips berkelodi saat musim hujan. Tips yang pertama adalah pakai kelodi tipe Caveria. Outer tipe Caveria itu dia cuma covernya doang ya, jadi dia nggak punya inner gitu, terus dia nggak ada insertnya, apalagi insert ya. Jadi dia bener-bener cuma bagian waterproofnya aja. Nah, itu bener-bener gampang banget untuk keringnya. Kan kita di sini karena nggak ada matahari, jadi kita pengennya cepet keringnya pastinya ya kelodinya gitu. Nah, kalau kita pakainya outer tipe Caveria itu akan cepet banget kering sih, jadi karena dia nggak perlu kena sinar matahari juga udah bisa kering dengan sendirinya gitu, cepat lah gitu keringnya. Nah, tips yang kedua adalah pakai insert microfiber. Oke, insert microfiber itu dia terbuat dari bahan kayak handuk gitu ya, jadi dia itu lebih cepat kering daripada insert-insert yang lainnya, apalagi dibandingin dengan insert bambu ataupun insert hem gitu ya, atau bambu katun itu jauh banget lebih cepat insert microfiber untuk kering ya. Tapi untuk insert bambu charcoal ya, bambu charcoal nih, tapi ada kata-kata bambunya, walaupun ini bambu tapi bukan bambu yang lama keringnya, karena bambu charcoal ini dalamnya juga adalah microfiber, jadi bagian luarnya aja gitu loh yang dikasih bambu charcoal gitu. Bambu charcoal ini dia lebih lama kering daripada yang microfiber, juga memang lebih banyak daya tampungnya daripada si microfiber. Tapi untuk pencucian, si bambu ini lebih lama kering ya daripada si microfiber karena dia lebih tebal. Biasanya kalau pada saat kita jemur, kita pegang kayak gini, kayaknya dia udah kering, padahal di dalam itu masih belum terlalu kering. Pastiin bener-bener ya bagian dalamnya itu dia udah kering karena dia lebih tebal daripada si microfiber. Jadi untuk insert microfiber dan bambu charcoal itu mudah kering dan cocok untuk digunakan saat musim hujan. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing, waduh insert belum kering nih gimana nih, karena kita pakai insert bambu atau pakai insert hem gitu ya. Karena aku sendiri ngerasain insert hem dan insert bambu katun atau bambu organik itu lama banget keringnya, 4-5 hari itu nggak kering-kering ya ampun. Padahal aku udah pakein mesin pengering, mesin cuci itu kayaknya lama banget gitu keringnya. Tips yang ketiga masih tentang insert ya. Aku bisa menyarankan kita pakai insert lembaran. Insert lembaran itu contohnya insert liti dari insert liti itu dari mana ya? Di Pempem ya kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah dari Pempem, atau banyak juga sih yang jual insert lembaran. Jadi insert lembaran itu dia kayak dilipat-lipat gitu loh. Jadi selembar gede gitu. Kalau dibuka tuh dia agak tipis gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lipat jadinya agak tebel gitu kan. Jadi kalau misalkan dipakai dia kapasitasnya lumayan. Tapi kalau untuk penjemuran dia cukup mudah kering gitu. Jadi aku juga menyarankan untuk memakai insert lembaran. Kalau aku pakainya insert lembaran yang pokoknya liti dari Pempem kayak gitu deh ya. Ada tuh selembar kayak gitu doang dan itu tipis banget menurut aku. Kalau dipakai juga tuh nggak bulky gitu, jadi ya oke lah untuk dipakai musim hujan. Itu juga lumayan untuk cepat keringnya kalau menurut aku sih ya. Selanjutnya untuk tips yang keempat adalah hindari memakai kelodi tipe pants atau insert bambu hem. Yang tadi aku bilang ya, hindari memakai insert bambu atau insert hem kayak gitu. Nah, kenapa sih hindari memakai kelodi tipe pants? Karena tipe pants ini dia sudah terjahit menjadi satu semuanya di dalamnya, jadi kita nggak bisa ngelihat insertnya ya, karena udah ada di dalam si kelodi itu sendiri. Nah, kalau menurut aku kelodi tipe pants itu lama banget keringnya ya. Walaupun lagi nggak musim hujan aja tuh dia lebih lama keringnya daripada kelodi-kelodi yang lain, daripada insert-insert yang lain. Karena dia ya udah tebal gitu, udah terjadi menjadi satu di dalam si kelodi itu semuanya. Tips yang kelima adalah cuci kelodi tiap hari atau cuci kelodi lebih sering temponya daripada sebelum-sebelumnya. Oke, aku juga sebenarnya itu mencuci kelodi setiap hari ya, tapi itu dulu sebelum aku hamil nih. Ya, kita tahu ya kalau hamil itu apalagi trimester pertama itu mual-mual ya kan, susah banget untuk bangun, bergerak, enek, segala macam lah ya.
Aku susah banget untuk mencuci Clody sejujurnya nih, pengalaman aku ya selama aku trimester pertama aku kemarin tuh 1 sampai 3 bulan aku susah banget untuk mencuci Clody karena suami aku tuh nggak bisa cuci Clody. Aku nggak punya ART juga, jadi bener-bener cuci Clody itu harus aku sendiri. Dan aku tuh kalau emang gak butuh-butuh banget pakai mesin cuci, ya aku nggak pakai mesin cuci. Aku lebih seneng cuci Clody itu pakai tangan aku karena aku ngerasa cuci Clody pakai tangan itu lebih bersih. Aku nggak tahu kenapa ya, tapi ya selama aku kemarin trimester pertama aku hamil nih, itu aku sering banget pakai mesin cuci ya, aku pakai bantuan mesin cuci. Tapi akhirnya aku mengganti tempo mencuci Clody yang biasa aku lakukan gitu. Yang tadinya aku cuci Clody setiap hari, jadinya aku cuci Clody 2-3 hari sekali. Coba bayangin. Nah, kalau misalnya aku cuci Clody 2-3 hari itu aku cara cucinya itu beda ya dengan cuci aku yang sebelumnya. Bedanya itu cuma sedikit aja sih di bagian awalnya doang. Kalau misalnya setiap hari aku cuci Clody, kalau pakai metode dry pel itu aku kan bilas dulu ya pipisnya atau pupnya gitu, baru aku masukin ke dalam ember yang ada deterjennya, terus aku rendam 1-2 jam, terus habis itu baru aku cuci seperti biasa lah ya. Nah, tapi kalau misalnya aku 2-3 hari cuci, itu aku beda lagi caranya. Nah, aku caranya itu adalah aku pakai metode wet pel, tapi tanpa deterjen. Maksudnya adalah jadi aku gimana aku ngejelasin ya? Jadi aku kalau di kotor nih ya, kalau di kotor habis pakai Gevit, aku bilas dulu di air bersih, air mengalir, terus aku siapin 1 ember dengan air bersih tanpa ada deterjen. Nah, Clody yang sudah aku kucurin air, yang sudah aku bilas gitu ya pipisnya dan pupnya, aku masukin aja ke dalam situ. Jadi ya udah gitu, aku taruh di situ. Aku rendam selama 1-2 hari gitu. Tapi dengan catatan setiap hari aku ganti airnya. Jadi itu air tanpa ada deterjen. Yang pertama itu cukup mampu untuk mengeluarkan bau-bau pesing yang ada di Clody gitu ya, dan pipis-pipisnya juga jadinya keluar gitu walaupun tanpa deterjen ya. Nah, yang kedua adalah karena tidak memakai deterjen, jadinya aku hemat deterjen gitu. Nah, setelah hari kedua atau hari ketiga aku merendam Clody tadi tanpa deterjen, barulah aku cucikan pagi-pagi. Itu aku ganti airnya, aku kasih air rendaman yang ada deterjennya. Jadi aku cuci seperti biasa gitu loh. Aku baru rendam 1-2 jam atau cuma sekitar 20 menit gitu ya, aku ngerendam dengan deterjennya, terus aku cuci aja seperti biasa pakai tangan ataupun pakai mesin cuci kayak gitu. Selama aku hamil tuh kayak gitu. Nah, selama musim hujan aku susah lagi gitu pakai metode yang kemarin yang udah 2-3 hari aku pakai gitu selama mencuci Clody. Jadi aku harus kembali lagi ke rutinitas aku seperti semula, mencuci Clody setiap hari. Alhamdulillahnya sekarang aku udah masuk ke trimester kedua, jadi aku udah nggak mual-mual lagi, aku udah bisa lah ya beraktivitas kayak gitu ya mencuci Clody. Ya walaupun agak sedikit berat juga sih karena perutnya udah mulai gede kan, nyuci Clody juga agak susah ya kalau perut gede kayak gitu. Jadinya aku selang-seling aja, kadang-kadang aku hari ini aku cuci pakai tangan atau besok aku cucinya pakai mesin cuci kayak gitu, semutnya aku aja sekuatnya aku gitu. Jadi ya kayak gitu deh, selama musim hujan aku kembali mencuci setiap hari, harus lebih rutin daripada sebelumnya kayak gitu. Saya jadi curhat nih. Tips yang keenam adalah gunakan bantuan pengering mesin cuci. Selama musim hujan ini kita harus banyak menerima bantuan dari mesin-mesin sih kalau menurut aku ya. Yang pertama adalah pengering dari mesin cuci. Gimana pun juga Clody kalau sudah dikeringin di mesin cuci udah lumayan agak kering lah ya, nggak ngucur-ngucur banget gitu airnya. Nah, yang nggak kita mau kan pada saat kita mencuci Clody terus hujan gitu atau mendung-mendung, airnya ngucur-ngucur, itu bakal lama banget ya kan keringnya, apalagi bahan insert tuh tebal-tebal. Jadi kalau misalnya kita pakai pengering mesin cuci itu agak sedikit membantu gitu untuk Clody insert-insert kita tuh lebih cepat kering kayak gitu. Selanjutnya tips yang ketujuh adalah pakai kipas angin. Oke, masih dalam rangka kita menerima bantuan dari mesin ya. Nah, ini adalah dari kipas angin. Oke, dari kipas angin ini kalau menurut aku nggak yang kayak tiba-tiba kering gitu, nggak juga. Tapi cukup membantu lah ya. Jadi Clody-nya ya udahlah kita masukin aja ke dalam rumah, terus di bawah matahari, di bawah lampu yang terang gitu. Terus kita kasih kipas angin, hadepin ke insertnya atau ke Clody-nya. Tapi kipas anginnya dengan catatan harus kipas angin yang bersih ya. Jangan ada debu-debu gitu di kipas anginnya, bersihin dulu kipas anginnya karena kita nggak mau debu-debu itu masuk ke dalam insertnya gitu atau nempel ke insert atau ke Clody-nya gitu ya. Tips yang ke-8 adalah manfaatkan media panas yang ada di rumah. Yang ada hawa-hawa panasnya itu adalah lampu ya. Terus hair dryer itu juga bisa dipakai. Terus juga di belakang kulkas ya, tapi biasanya di belakang kulkas itu rada kotor ya. Jadi aku sih lebih nyaranin
Mesin di luar AC itu apa sih, outdoor AC kayak gitu ya. Aku juga sebenarnya pengen banget ngeringin insert atau klodi aku tuh di berdekatan dengan outdoor AC kayak gitu. Tapi sayangnya outdoor AC di rumah aku tuh jauh-jauh, tinggi-tinggi banget di atas. Jadi aku nggak ada akses untuk ngejemur deketan sama outdoor AC. Tapi kalau menurut aku pribadi ya, outdoor AC itu kan panas banget ya. Jadi itu kayaknya akan bikin insert klodi itu lebih cepet kering sih. Nah, satu lagi tuh tadi aku bilang hair dryer. Hair dryer juga bisa, tapi kalau hair dryer kan PR-nya kita kayak harus megangin gitu kan, terus juga jadinya listrik. Kalau AC kan kita bisa sambil pakai di dalam kamar gitu, yang AC-nya lagi dipakai lah gitu ya. Nah, tapi kalau hair dryer ya itu sedikit nambah listrik kita gitu untuk ngeringin. Tapi hair dryer juga bisa kita pakai untuk mengeringkan insert klodi. Yang penting jangan terlalu deket banget ya, nanti takutnya insertnya rusak kayak gitu. Jadi jauh aja diangin-anginin. Tips yang ke-9 adalah tahan dulu untuk stripping, oke? Jangan stripping klodi saat musim hujan, karena itu percuma menurut aku ya. Kalau bisa sih sebenarnya sebelum musim hujan itu kita udah stripping. Aku tuh emang lumayan rajin stripping ya, jadi sebulan sekali sampai 2 bulan sekali itu aku stripping. Jadi kemarin aku udah sempet stripping klodi aku. Jadi sekarang aku udah nggak pusing lagi untuk nge-stripping klodi aku gitu. Karena untuk stripping klodi itu aku sih menyarankan banget untuk terkena sinar matahari langsung gitu. Kalau misalkan nggak kena sinar matahari langsung, itu malah jadinya kayak gimana ya, kayak cuci biasa aja gitu, ngapain gitu di stripping gitu loh, walaupun udah pakai cuka, udah pakai baking soda, udah pakai lemon, enggak, pokoknya harus ada sinar matahari langsung. Jadi tahan dulu untuk strippingnya, oke, tahan sampai ada matahari lagi. Tips yang terakhir atau tips yang ke-10 adalah, ini sih paling make sense ya kalau menurut aku, ya sediakan insert cadangan, terutama untuk insert microfiber atau insert litian tadi atau insert bambu charcoal tadi ya. Jangan nambahnya malah insert bambu atau insert hem ya, jangan ya, sama aja bohong gitu. Sediakan insert cadangan, kalau bisa sih ya udah beli aja insert microfiber, kan lebih affordable ya daripada insert yang lain gitu. Kebetulan kalau aku sendiri aku punya banyak banget ya insert microfiber itu yang dari Babyland, banyak banget. Jadi aku nggak perlu beli lagi insert cadangannya, karena sebelumnya musim panas itu aku selalu pakai kayak insert bambu kayak gitu yang kapasitasnya lebih banyak daripada insert microfiber. Dan insert microfibernya kayak udah aku simpen-simpenin nih karena udah jarang banget kepake sama aku. Nah, sekarang aku bongkar lagi tuh, mana nih insert microfiber gue nih, sekarang musim hujan nih. Jadi perbandingannya bisa 1 outer dipakai 3 insert ya. Jadi maksudnya bukan 3-3-nya dimasukin ke dalam outer, enggak. Jadi maksudnya hari ini kita pakai insert yang nomor 1 nih, tapi ternyata nggak kering nih insertnya. Nah, kan masih ada insert yang kedua. Padahal si outernya udah kering, ambil aja outernya gitu. Nah, kita pakailah insert nomor 2. Terus kita cuci lagi barengan lagi, ternyata insert nomor 1, nomor 2-nya belum kering nih, tapi outernya udah kering, kita pakai lagi insert nomor 3. Kayak gitu sih. Jadi lebih banyakin insertnya daripada outernya. Berarti kan ini kita harus nambah lagi kan, nambah budget lagi. Ya nggak usah banyak-banyak. Belilah 5, 6 kayak gitu. Persediaan musim hujan ini, toh juga insert bakalan kepake kok. Pun kita punya banyak stok insert gitu. Oke, itu dia tadi tips-tips aku untuk berkelodi saat musim hujan. Semoga aja bisa sedikit membantu untuk kita berkelodi saat musim hujan ini. Karena ya aku pribadi juga aku ngerasain aku kayak lebih kejar-kejaran gitu cuci klodinya. Ditambah lagi aku lagi hamil kayak gini. Menurut aku sih kayak lebih berat gitu loh daripada sebelum-sebelumnya saat ada matahari. Tapi ya ini memang proses perjalanan berkelodi gitu. Makanya aku selalu bilang, ya namanya berkelodi itu susah-susah gampang. Kita bisa gampang kalau misalnya kita seneng ngejalaninnya gitu. Tapi kita juga bisa ngerasa susah kalau kita beban ngejalaninnya. Dan belum lagi kita ketemu kayak masa-masa kayak gini, masa-masa hujan gitu, masa-masa klodinya tiba-tiba bau pesing. Kenapa sih ini nggak hilang-hilang bau pesingnya? Terus masa-masa klodinya cepet banget bocor kayak gitu pasti adalah perjalanannya. Dan ingat kita aja gitu, kenapa pada awalnya kita berklodi. Jadi biar semangat lagi gitu berklodinya. Oke, aku aja bisa, kenapa kamu nggak bisa? Ya, aku rasa cukup sekian ya untuk video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dan terakhir, semoga harimu menyenangkan. Dadah!